baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 17 ayat 22 sampai dengan 32. Tema firman Tuhan untuk kita hari ini, fokuslah pada rencana Tuhan, jangan pada upah. Saya bacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahkan raja, kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud dan sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kau perbuat? Hanya bertanya saja? Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain, menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukannya lah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kisah firman Tuhan ini kalau dibaca dalam 1 Perkop, kisah tentang bagaimana Daud melawan Goliat. Goliat si manusia raksasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lewat firman Tuhan yang tadi saya bacakan, kita mendengar lewat firman Tuhan ini bagaimana orang Filistin yaitu Goliat menghina barisan Israel. Ketika Daud datang di tempat di mana Goliat ada, Daud mendengarkan bagaimana Goliat menghina barisan tentara Allah, yaitu barisan orang Israel. Tapi orang Israel tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan mereka berlari ketakutan. Maka Daud bertanya kepada kakak-kakaknya, selamatkah mereka? Selamatkah tentara Israel? Selamatkah umat Israel? Tapi kakak-kakaknya tidak menjawab. Tapi yang ada di sekitarnya itu yang menjawab, mengatakan, kalau ada orang yang berhasil melawan Goliat, maka dia akan dianugerahkan kekayaan oleh raja. Dan anak perempuan raja akan menjadi istrinya dan keluarganya tidak akan dikenakan pajak. Berulang-ulang rakyat itu mengatakan hal yang sama kepada Daud. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah yang dilakukan Daud? Daud tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang di sekitarnya itu, yaitu berupa upah yang akan diberikan untuk orang yang mengalahkan Daud. Itu yang membuat Daud bertanya, apakah yang didapat? Artinya Daud, apakah kalian fokus dengan upahnya? Apakah kalau kalian mampu, yang kalian kejar adalah upahnya? Itu yang dipertanyakan oleh Daud. Maka Daud berkata kepada kakak-kakaknya, apakah kalian hanya bertanya saja?
Tapi apa yang dilakukan Daud, saudaraku yang dikasih Tuhan? Daud siap maju ke medan pertempuran untuk melawan Goliat. Ketika orang-orang yang ada di sekitar itu menemui Saul dan mengatakan ada seorang laki-laki yang dikatakan bukanlah seorang yang sudah betul-betul berpengalaman di medan pertempuran, ingin melawan Goliat, dan Saul mengatakan untuk orang tersebut datang untuk menemui Saul. Maka Daud pun menemui Saul, dan Saul mempertanyakan keberadaan Daud, apakah dia mampu melawan orang Filistin itu, yaitu Goliat. Apa yang dikatakan oleh Daud? Daud berkata kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Luar biasa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Daud mengatakan jangan ada yang tawar hati. Mungkin keadaanmu tidak memungkinkan kelihatannya secara logika untuk melawan orang yang selama ini ditakutin itu, yaitu Goliat. Tetapi jangan tawar hati, itu yang menjadi kuncinya. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa umat Israel tidak bisa melawan Goliat? Karena sebelum masuk ke medan pertempuran, sebelum melawan Goliat, umat Tuhan sudah mulai tawar hati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita fokus pada rencana ke Tuhan, kita tidak akan tawar hati. Itu yang dilakukan oleh Daud. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, yang perlu kita ingat lewat firman Tuhan ini adalah fokus pada rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita fokus pada rencana dan kehendak Tuhan, kita tidak akan tawar hati. Ketika kita melakukan banyak hal, kita tidak akan tawar hati. Kita tidak akan mengatakan bahwa kita seorang pahlawan. Kita tidak akan mengatakan kalau kita lah melakukan pekerjaan yang lebih banyak. Sehingga ketika orang lain tidak melakukan apa-apa, kita tidak terganggu. Ada banyak umat Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti umat Israel yang ada di sekitar Daud pada saat itu juga terjadi di kalangan umat Tuhan sekarang ini. Hanya bisa berbicara saja, bahkan di dalam dunia pelayanan, hanya melakukan hal kecil saja, sudah menggempar-gemporkan mengatakan dia melakukan banyak hal, dia sudah pelayanan sana sini, dan juga mengatakan jasa yang dia lakukan. Tetapi tidak seperti Daud. Daud tidak banyak berbicara, tapi dia langsung action. Dia melakukan tindakan melawan Goliat, si manusia raksasa itu. Bagaimana dengan kita umat Tuhan? Apa persoalan yang kau hadapi saat ini? Persoalanmu besarkah? Bahkan seperti raksasa? Jangan tawar hati. Dan ketika engkau juga dalam kehidupanmu sehari-hari ada masalah yang engkau hadapi, kuncinya cuma satu, jangan tawar hati. Supaya engkau bisa menjalaninya dengan hidup berkemenangan dan siap menerima janji berkat Tuhan. Demikian juga Tuhan ingatkan kita lewat firman ini. Ketika engkau ada dalam satu situasi di mana engkau dalam pelayanan melakukan banyak hal, jangan pernah engkau fokus kepada apa yang harus engkau dapatkan, apa upah yang akan engkau terima. Berjalanlah tetap dalam rencana dan kehendak Tuhan. Yakinlah, karena Tuhan mengatakan upahmu besar di sorga. Jangan fokus pada uang, jangan fokus pada berkat-berkat materi. Fokuslah pada rencana dan kehendak Tuhan. Seperti Daud, dia fokus pada rencana dan kehendak Tuhan. Bahwa orang yang menghina barisan tentara Allah, orang yang menghina umat Tuhan, itu umat Israel, harus segera dikalahkan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Daud tidak peduli dengan apapun yang dijanjikan oleh raja. Akhirnya saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang didapatkan Daud? Daud mendapatkan lebih dari yang dia pikirkan. Bahkan Daud bukan hanya dapat kekayaan dari raja, bukan hanya sekedar dapat istri, yaitu anak dari seorang raja, bukan hanya keluarganya dibebaskan dari pajak, tapi Daud masuk ke dalam kerajaan menjadi raja. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau mau mendapatkan berkat yang lebih dari yang kau pikirkan, fokuslah pada rencana dan kehendak Tuhan. Jangan kepada upah yang akan engkau dapat. Kalau engkau hari-hari ini sebagai seorang umat Tuhan dan engkau mungkin melayani di ladang Tuhan, jangan fokus pada uang. Jangan fokus pada berkat yang berupa materi. Fokuslah pada rencana dan kehendak Tuhan. Tetaplah ada dalam rencana kehendak Tuhan, maka engkau akan dapat berkat lebih dari yang engkau pikirkan. Demikian juga ketika engkau menghadapi satu kesulitan, jangan pernah keluar dari rencana dan kehendak Tuhan. Tetap ada pada zona
rencana dan kehendak Tuhan. Tetap ada dalam lingkaran rencana kehendak Tuhan. Jangan keluar dari rencana kehendak Tuhan, supaya janji berkat Tuhan sampai di tanganmu, dan supaya berkat yang lebih dari yang kau pikirkan itu yang kau dapatkan. Jadi umat Tuhan, jangan fokus pada upah, jangan fokus pada berkat-berkat materi, tapi fokuslah pada rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan pasti lebih dari pemenang. Shalom. Shalom buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.